Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbuhu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, melanjutkan daripada pembahasan fikih tentang zakat, memasuki al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan-golongan yang 8 yang wajib kita salurkan zakat-zakat yang wajib dikeluarkan itu kepada mereka. Yang kemarin kita sempat singgung satu persatu siapa mereka, kemudian akan kita bahas satu persatu penjelasan singkat tentang siapa mereka. Yang pertama kita mulai dari pembahasan fakir dan miskin. Yang dikatakan fakir menurut syariat, menurut fikih adalah huwa man laisa lahu malun wala kasba aslan. Mereka yang tidak memiliki harta, uang, bahkan juga tidak memiliki pekerjaan. Au kana yamliku au yaktasibu aqal min nisfi ma yakfihi li nafsihi wa mumunihi min mat'amin wa malbasin wa maskanin wa ghairi dzalika mimma la budda minhu ala ma yaliku bihalihi wa halim munihi min ghairi israfin wala taqtir. Atau orang ini memiliki harta, uang, atau memiliki pekerjaan, akan tetapi harta atau pekerjaan tersebut hanya sanggup untuk memenuhi daripada kebutuhan dia, tidak lebih dari setengah kebutuhan dia. Entah itu kebutuhan dia dari segi dirinya atau orang yang wajib dia tanggung daripada kebutuhannya dari segi makanan atau malbas, pakaian, atau maskan, tempat tinggal yang harus dia tanggung, dan juga aspek-aspek lain yang harus dia tanggung kewajibannya bagi dirinya, dengan catatan semua itu dengan standar yang memang pantas untuk dirinya, tanpa perlu ada unsur melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Jadi ketika dia itu pantasnya, cukupnya adalah memiliki rumah yang satu tingkat, maka ya sudah, dia cukup rumah satu tingkat. Atau dia pantasnya adalah cukup memiliki kontrakan, maka ya sudah, itu cukup dikatakan seperti itu. Fa in kana yamliku aw yaktasibu nisfa ma yahtaju fa aktsar. Itu kan tadi kalau fakir adalah dia punya harta atau pekerjaan yang menghasilkan bisa menutup kebutuhan dia kurang dari setengah daripada kebutuhan aslinya. Maka kalau lebih daripada setengah tapi tidak bisa mengcover untuk semua dari kebutuhannya secara 100%, lebih daripada 50%, maka dia bukan dikatakan fakir, tapi dia dikatakan miskin. Oleh karena itu, maka fakir aslinya adalah, menurut pandangan fikih, fakir itu lebih situasinya lebih mengenaskan daripada miskin. Tapi fakir dan miskin juga tetap berhak menerima zakat. Kemudian yang dimaksud daripada mencukupi daripada kebutuhannya, apa yang dimaksud? Kapan dikatakan dia itu cukup? Wal muradu bil kifayati fi haqqil muktasib, tergantung orangnya. Ketika orangnya ini adalah orang yang pekerja, mempunyai pekerjaan, maka kebutuhannya, kecukupannya diukur hari per hari. Kalau bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan, maka dihitungnya adalah kifayatul umril ghalib. Sekiranya dia itu cukup dengan uangnya atau dengan uangnya yang dia miliki, itu cukup untuk sisa hidup secara umum.
Ya, kalau dia umur 20 berarti umumnya orang adalah antara 50, 60, 70. Nah, kalau sekitar dia umur 20, maka dia harus punya uang antara 40 tahun yang bisa cukup dengan tanpa pemborosan atau tanpa sangat-sangat mengirit. Nah, itu maka setiap harinya dia harus mengeluarkan berapa sampai kumpul 40 tahun itu tadi, berapa yang dia miliki dan berapa persen dari kebutuhan dia. Itu menurut pendapat yang muktamad. Jadi patokannya bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, maka patokannya adalah kecukupan dalam umur yang umumnya orang-orang hidup sampai umur tersebut. Tapi ada pendapat bahwa dikatakan orang yang cukup adalah orang yang memiliki kecukupan bagi setahunnya, masa setahunnya. Kalau dia tidak memiliki kebutuhannya yang dia butuhkan dalam masa setahun, entah itu di bawah 50% atau di atas 50%, tapi tidak memiliki, maka dia baru dikatakan fakir dan miskin. Tapi ini pendapat yang tidak dikukuhkan di mazhab Imam Syafi'i. Yang dikukuhkan adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu kifayatul umril ghalib, cukupnya bagi umur normalnya manusia. Kemudian bagaimana penjelasan tentang hal itu? Anna man lahu kasbun yakfil kifayatal madhkurah, bagi mereka yang memang memiliki pekerjaan yang sudah bisa mengcover daripada kebutuhan yang telah dijelaskan tadi, ghairu faqir, maka orang yang seperti itu tidak dinamakan fakir atau miskin. Fala yutaminaz zakah, maka seketika itu dia tidak diberikan zakat, tidak disalurkan kepadanya zakat. Walam yaktasib bil fi'li in wujida man yasta'miluhu, meskipun dia memiliki tidak kerja secara real, maksudnya belum melakukan pekerjaannya, tapi dia sudah menemukan siapa yang akan memperkerjakannya dan dia mampu, wa qadara alaihi min ghairi masyaqqatin la tahmilu adatan, yang dia ini terhadap pekerjaan yang sudah dijanjikan tadi, meskipun dia belum bekerja secara sekarang, maka dia mampu untuk mengerjakan kerjaan yang telah ditawarkan tadi. Wala qabi syar'an wa urfan, dan pantas bagi dia, entah itu secara syariat atau pantas secara adat istiadat yang berlaku di keluarganya atau di kampungnya. Fa illam yajid man yasta'miluhu, maka kalau dia dalam keadaan seperti itu tidak memiliki pekerjaan dan tidak menemukan orang yang mempekerjakannya, atau dia mendapati orang-orang yang mau memperkerjakannya, akan tapi dia tidak mampu atas kerjaan yang ditawarkan, atau mampu tapi tidak pantas bagi dia, entah itu secara syariat atau secara adat istiadat. Lihurmatihi, mungkin karena dia adalah orang yang terhormat, au ikhlali bimuru'atihi, atau dia termasuk yang memiliki muru'ah yang besar atau yang memiliki muru'ah tertentu hingga pekerjaan tersebut tidak pantas bagi dia karena akan merusak muru'ahnya, maka dalam keadaan seperti ini baru dia dikatakan fakir dan disalurkan zakat kepada dia. Kemudian waman indahu malun halal, kalau dia memiliki harta yang halal, wala yakfihi li baqiyati umrihil ghalib inda tawzi'ihi alaihi, tapi hartanya ini kalau dibagi untuk setahun atau kifayati umril ghalib, kecukupan dia, kebutuhan dia dalam menempuh hidup, sisa hidup normalnya manusia, itu tidak cukup kalau dibagi. Umpama setiap harinya dia butuh berapa, ketika di total ternyata uang yang dia miliki dari uang halal tadi tidak akan cukup untuk mengcover, menutupi daripada kebutuhan dia untuk selama kehidupan dia secara umum. Yajuzulahul akhdhu minaz zakat, maka orang yang seperti ini boleh mengambil dari zakat karena dia dikatakan sudah fakir atau miskin.
Wajib alaihi an yuzakki malahu in balagha nisaban. Tapi ketika dia memiliki harta tadi, kalau dihitung-hitung dia ternyata hartanya adalah harta yang sudah lewat daripada nisab, maka dia harus juga mengeluarkan zakat. Walillah yakhudhaha minhu wa yadfa'uha ilaihi. Maka juga bagi pemimpin setempat atau lembaga-lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah, harus boleh dia itu mengambil zakat dari orang yang memiliki harta itu tadi. Kemudian kalau sudah dikembalikan lagi kepada dia. Intinya zakatnya dia harus dikeluarkan, entah itu zakatnya dikembalikan lagi ke dia, karena dia juga termasuk orang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat juga, karena harta yang dia miliki meskipun sudah nisab, tapi dia tidak cukup untuk dibagi sisa umur dia secara umum. Akan tetapi kalau hartanya tadi dihitung-hitung, dibagi-bagi, ternyata cukup untuk kehidupannya, maka u'tibiru kifayatu sana bisana. Maka dianggap coba setahun. Kalau setiap setahun dikeluarkan, oh cukup. Setahun lagi cukup. Oh ternyata setahun lagi tidak cukup, maka baru dikatakan dikatakan baru boleh menerima zakat. Tapi untuk setiap tahunnya maka dia dilihat ketika per tahunnya. Kalau per tahunnya dihitung-hitung, oh cukup sampai ketika ada masa setahun ternyata dia tidak cukup, baru dia dikatakan fakir atau miskin. Ini semua penjelasan itu tadi, antara dia itu sampai atau tidak sampai uangnya atas mengcover atau menutup kebutuhan dia sampai umur normalnya umur manusia, itu kalau uangnya tadi tidak diinvestasikan, tidak dijual belikan, tidak dibuat jual beli, berdagang dan seterusnya. Kalau seperti itu, maka kalau sudah dibuat jual beli, diinvestasikan, maka hitungannya ya sudah per hari. Dia setiap hari cukup tidak uang yang dia miliki, harta yang dia miliki untuk kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia tanggung. Dilihat, kalau sudah cukup maka dia tidak termasuk fakir dan miskin. Tapi kalau tidak cukup, meskipun itu 90%, 80%, tapi masih ada 10% dan 20% yang dia tidak mampu untuk mencukupi daripada kebutuhan dia, maka dia sudah dikatakan miskin dan boleh disalurkan zakatnya. Tetapi ada pendapat dari Imam Syarqawi bahwa orang seperti itu la yajuzu lahul akhdhu minaz zakah. Orang yang seperti ini maka sudah tidak boleh mengambil harta dari zakat. Kemudian bagi mereka yang memiliki aset seperti tanah yang dibudidayakan atau tanah yang diolah, dia punya sawah atau apapun itu modelnya, kemudian dia bisa menghasilkan daripada tanah itu tadi, maka dilihat yang kusudaklahu an kifayatihi. Kalau ternyata hasil panen atau hasil olah daripada tanahnya atau sawahnya dan seterusnya ternyata itu kurang daripada kebutuhannya, maka ya sudah, berarti dia tergolong fakir atau miskin. Naam, ingkana nafisan. Nah, kalau ternyata tanahnya atau asetnya itu tadi adalah barang yang sangat mahal, walau ba'u hasala bi thamani ma yakfi dakhlahu lil umril ghalib. Kalau dia jual, ternyata bakal dapat dari penjualan itu tadi yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan kita sampai umrul ghalib, umurnya manusia secara umum. Lazimahu bai'uhu, maka orang seperti ini wajib baginya, lazim baginya untuk menjual itu tadi, karena dia mampu untuk menjadi orang yang cukup. Itu sedikit daripada pembahasan bagi mereka yang siapa yang dikatakan fakir, siapa yang dikatakan miskin. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab wa radul ilmi ilaihi ahsam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.